Halo Sobat Kilas, apa kabar? Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang berkilau dan berharga banget. Benar, kita akan bahas tentang emas. Emas itu, nggak cuma buat perhiasan aja loh, ada banyak banget fakta menarik tentang emas yang mungkin belum kalian tahu. Jadi, siapkan camilan dan minuman kalian, karena kita akan mulai dari sejarah emas, sampai ke manfaat, dan risiko menggunakan emas. Let's go! Kita mulai dari sejarah emas dulu ya. Emas, udah ditemukan dan dipakai manusia, sejak ribuan tahun yang lalu. Emas pertama kali ditambang di Mesir, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan emas untuk berbagai keperluan, mulai dari perhiasan, alat upacara keagamaan, hingga mata uang. Bahkan, mereka percaya kalau emas adalah daging para dewa. Nggak heran ya Sobat Kilas, kalau piramida-piramida Mesir dihiasi dengan emas. Emas juga punya peran penting dalam sejarah bangsa-bangsa lain, seperti Yunani, Romawi, hingga ke peradaban-peradaban di Amerika Selatan seperti suku Inka dan Maya. Mereka menggunakan emas sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan, jadi, bisa dibilang, emas udah jadi bagian penting dari sejarah manusia sejak lama banget. Nah, sekarang, kita bahas tentang penambangan emas. Sobat Kilas, prosesnya, nggak semudah yang kita kira loh. Penambangan emas itu, melibatkan berbagai tahap, mulai dari eksplorasi, ekstraksi, hingga pemurnian. Di zaman dulu itu, orang-orang menambang emas dengan cara yang cukup sederhana, seperti mengayak pasir sungai, untuk mendapatkan butiran emas. Tapi sekarang, teknologi udah makin canggih, di mana penambangan emas dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat dan teknik-teknik modern. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode sianidasi, di mana biji emas diolah dengan larutan sianida, untuk memisahkan emas dari mineral lainnya. Setelah itu, emas diproses lagi untuk mendapatkan kemurnian yang lebih tinggi. Ternyata, menambang emas itu butuh usaha dan teknologi yang cukup kompleks ya. Sobat Kilas, tahu nggak negara mana yang jadi penghasil emas terbesar di dunia? Jawabannya adalah Cina. Iya, Cina adalah negara yang paling banyak memproduksi emas di dunia. Selain Cina, ada juga negara-negara lain yang jadi penghasil emas utama, seperti Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada. Di Indonesia sendiri, kita punya tambang emas yang cukup terkenal, yaitu tambang Grasberg di Papua, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Jadi, emas memang tersebar di berbagai penjuru dunia, dan jadi komoditas penting bagi banyak negara. Emas nggak cuma satu jenis aja loh. Ada beberapa jenis emas yang mungkin sering kita dengar, seperti emas kuning, emas putih, dan rose gold. Emas kuning adalah jenis emas yang paling umum dan paling sering digunakan untuk perhiasan. Emas putih adalah campuran emas dengan logam lain seperti nikel atau palladium, sehingga warnanya jadi putih. Sedangkan rose gold adalah campuran emas dengan tembaga, yang memberikan warna merah muda atau pink. Selain itu, ada juga emas murni, atau yang biasa disebut dengan emas 24 karat. Emas murni ini, punya kadar kemurnian 99,9%, dan biasanya lebih lembut dibandingkan dengan jenis emas lainnya. Karena itu, emas murni jarang digunakan untuk perhiasan yang harus tahan lama. Sobat Kilas, emas, nggak cuma buat perhiasan aja ya. Ada banyak manfaat lain dari emas yang mungkin belum kita sadari. Emas digunakan dalam industri elektronik karena sifatnya yang konduktif dan tahan karat. Banyak komponen elektronik, seperti prosesor dan konektor, yang menggunakan emas untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan. Selain itu, emas juga digunakan dalam bidang kedokteran. Beberapa perawatan medis, seperti perawatan kanker dan rheumatoid arthritis, menggunakan partikel emas untuk membantu proses penyembuhan. Jadi, bisa dibilang, emas itu multifungsi dan punya banyak manfaat bagi manusia. Ngomong-ngomong soal investasi, kenapa sih banyak orang yang memilih emas sebagai alat investasi? Nah, ada beberapa alasan kenapa emas jadi pilihan investasi yang populer. Pertama, nilai emas cenderung stabil, dan bahkan meningkat seiring waktu. Hal ini, membuat emas jadi investasi yang aman, untuk melindungi kekayaan dari inflasi, atau penurunan nilai mata uang. Kedua, emas mudah dicairkan. Kalau kita butuh uang tunai, kita bisa menjual emas dengan relatif mudah di pasar. Dan yang ketiga, emas punya likuiditas yang tinggi. Artinya,
kita bisa menjual emas di mana saja di dunia ini karena emas diterima secara universal. Sobat Kilas, produk-produk dari emas nggak cuma terbatas pada perhiasan aja ya. Ada banyak produk lain yang dibuat dari emas, seperti koin emas, medali, dan bahkan barang-barang elektronik. Koin emas biasanya dibuat sebagai investasi atau koleksi. Sedangkan medali emas, seperti yang diberikan di ajang olahraga Olimpiade, adalah simbol kemenangan dan prestasi. Bahkan, beberapa produk kecantikan dan kesehatan juga menggunakan emas sebagai bahan utama. Misalnya, masker wajah yang mengandung partikel emas, yang dipercaya bisa memberikan manfaat untuk kulit. Jadi, emas punya berbagai macam bentuk dan fungsi yang sangat beragam. Proses pembuatan perhiasan emas juga cukup menarik loh. Awalnya, emas dilebur dan dibentuk menjadi batangan atau lembaran. Setelah itu, emas dipotong dan dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Proses ini melibatkan banyak tahap, mulai dari pemotongan, pembentukan, hingga penyelesaian akhir seperti pemolesan. Pengrajin perhiasan juga bisa menambahkan batu permata atau bahan lain untuk mempercantik perhiasan emas. Prosesnya membutuhkan keahlian dan ketelitian yang tinggi, sehingga hasilnya bisa jadi perhiasan yang indah dan bernilai tinggi. Emas juga punya peran dalam dunia kecantikan dan kesehatan. Beberapa produk kosmetik menggunakan emas sebagai bahan utama, seperti krim wajah, masker, dan serum. Emas dipercaya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan melawan penuaan. Dalam bidang kesehatan, emas digunakan dalam beberapa perawatan medis, seperti radioterapi untuk kanker, dan pengobatan penyakit autoimun. Partikel emas bisa membantu meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Jadi, emas punya manfaat yang luas dalam dunia kecantikan dan kesehatan. Pernahkah kamu dengar tentang makanan atau minuman yang mengandung emas? Iya, ada beberapa makanan dan minuman yang diberi tambahan emas, untuk memberikan kesan mewah dan eksklusif. Misalnya, ada kue, coklat, atau bahkan kopi yang diberi taburan emas. Emas yang digunakan dalam makanan, biasanya adalah emas yang sudah diolah menjadi lembaran tipis, atau bubuk, yang aman untuk dikonsumsi. Meskipun emas punya banyak manfaat, ada juga risiko yang perlu kita waspadai. Beberapa orang bisa mengalami alergi, atau iritasi kulit, saat memakai perhiasan emas. Hal ini bisa terjadi karena campuran logam lain yang digunakan dalam perhiasan emas, seperti nikel atau tembaga. Selain itu, penggunaan emas dalam jumlah besar dalam produk kecantikan juga bisa menimbulkan risiko. Jadi, penting untuk selalu memilih produk yang sudah teruji dan aman untuk digunakan. Nah Sobat Kilas, itulah tadi berbagai fakta menarik tentang emas. Mulai dari sejarahnya yang panjang, proses penambangannya yang kompleks, hingga berbagai manfaat dan risiko penggunaannya. Emas memang punya banyak sisi menarik, yang membuatnya jadi salah satu logam paling berharga di dunia. Sobat Kilas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kilas, salam bahagia.